Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang semangat itu yang semangat. Ini masih pagi, jadi Bapak harapkan kalian masih semangat untuk belajar. Ya. Semangat tidak belajar? Nah, harus semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita belajar kembali, bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak absen dulu untuk kehadiran hari ini. Tadi sudah dikonfirmasi katanya yang belum hadir atau tidak hadir ada 2 orang. Siapa tadi teh? Fahri sama Amba. Fahri belum datang, Amba katanya izin. Mari kita doakan supaya yang nggak sekolah, apakah itu sakit atau misalkan izin. Kalau sakit supaya disembuhkan, kalau yang izin supaya dilancarkan urusannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ini kan masih pagi. Tadi Bapak lihat kalian belum semangat. Mau nyanyi dulu? Hah? Kita nyanyi dulu untuk membakar semangat kita. Tapi kalau kemarin kita nyanyinya berbahasa Indonesia, nah hari ini karena Nyunda, Bapak ingin kalian nyanyinya Sunda sekarang. Sabilulungan sudah hafal lagu Sabilulungan belum? Pernah mendengar? Kalau pernah kita nyanyikan bersama-sama. Ini kemana ini? Silakan yang belum hafal boleh melihat ke depan ya, ke layar. Nanti ada liriknya di situ. Dasar gotong royong, sabilulungan, sifat silih rojo. Sabilulungan, genteng ulah potong. Sabilulungan, persatuan tembok. Dasar gotong royong, sabilulungan, sifat silih rojo. Sabilulungan, genteng ulah potong. Sabilulungan, persatuan tembok. Haga rohaka perbawa sabilulungan, sadia sajiwa segut singkir ngabasmi pasaling singan. Apa? Sekali lagi mau? Hirup sauyunan, sabilulungan, silipi kaheman, sabilulungan, tulung tinulungan, sabilulungan, kukuh persatuan, sabilulungan, hirup sauyunan, sabilulungan, silipi kaheman, sabilulungan, tulung tinulungan, sabilulungan, kukuh persatuan. Tosa samakta tago tenang lunang kabiwabaan sa ihwan sawaham penunjung berkah sabilulungan.
Ya, tepuk tangan. Hafal tidak? Nah, ini kelihatannya banyak yang belum hafal ya. Jadi lagu Sabilulungan, lagu daerah kita, daerah Sunda. Kalian hafalnya yang gitu ya, Sabilulungan, gitu. Hafalkan lagu Sabilulungan. Setidaknya kalau sebagai orang Sunda, yang kalian hafal itu lagu daerah, ya ini Sabilulungan. Selain apa satu lagi yang kalian hafal? Manuk Dadali. Hafal lagu Manuk Dadali? Nah, setidaknya dua itu hafal. Sabilulungan, Manuk Dadali. Bapak mau tanya dulu, Sabilulungan tadi sebetulnya artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Gotong royong. Jadi harus tahu, Sabilulungan itu artinya gotong royong. Hulung tinulungan, saling menolong. Nah, itu arti dari lagu Sabilulungan. Dan lagu-lagu daerah maupun lagu wajib itu tidak hanya lagu saja, tetapi di dalamnya ada makna-makna yang tersirat supaya kita hidup dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Di antaranya dengan cara gotong royong. Hafalin lagi ya lagu Sabilulungan. Bapak juga jadi lupa lagi jadinya. Lagu Sabilulungan. Ya. Nah, memulai pembelajaran, Bapak tawarkan dulu ke kalian, ada yang mau memberikan kata-kata hari ini? Nah, biasanya anak sekarang sudah punya kata-kata untuk hari ini. Untuk mengawali hari, apa saja, bebas. Mau yang agamis, mau yang kalian dapatkan dari TikTok misalkan yang viral. Nanti kita coba bedah kata-katanya. Jadi tidak hanya kalian tahu viralnya, tapi tahu maknanya. Cung yang mau? Oh, Bapak yakin semuanya punya TikTok kalian? Oh kan, pasti ada saja yang pernah baca. Ada yang mau? Ah, suka malu-malu kalian. Baik, kata-kata hari ini dari Bapak dulu. Nah, ini kata-kata yang bikin Bapak sampai kayak hari ini. Kata-kata ini diambil dari Bapak ketika belajar. Kata-katanya dari bahasa Arab, bunyinya ana muslimun qabla kulli syai'in. Bisa nggak? Ana muslimun qabla kulli syai'in. Artinya, saya adalah muslim sebelum melakukan segala sesuatu. Nah, maksudnya adalah ketika Bapak misal mau melakukan segala sesuatu, karena Bapak Muslim, Bapak harus memposisikan Bapak dulu sebagai orang Islam. Nah, memposisikan dulu, tahu nggak apa yang mau dikerjakan sebagai Islam boleh tidak? Gitu kan. Hukumnya bagaimana? Jadi semuanya menjadi aman. Apalagi kalau kita yakin segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah. Itu ya. Nah, nanti kalau belajar lagi dengan Bapak, bagian kalian yang memberikan kata-kata. Atau nanti di akhir boleh. Kita kasih lagi kata-kata dari kalian. Setidaknya satu orang harus punya satu kata-kata. Atau moto hidup. Ya, kita kembali lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia. Terakhir dengan Bapak, kalian sudah belajar tentang apa yang kemarin yang terakhir? Kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu berarti kata dasar yang dikasih imbuhan. Dan bisa merubah apanya? Nah, katanya, atau maknanya, atau artinya. Contoh. Kemarin itu contohnya apa? Main. Dikasih kata imbuhan misalkan, jadi bermain. Nah, kemarin kita belajarnya yang imbuhan ter. Contohnya apa kalau yang terjatuh. Nah, kata dasarnya jatuh pakai terjatuh. Nah, terjatuh menandakan bahwa jatuhnya tidak disengaja, tiba-tiba. Nah, di antara kata-kata yang berimbuhan ter itu maknanya beda-beda. Ada yang karena tidak sengaja, ada yang karena kondisinya seperti itu. Ada yang artinya atau maknanya paling.
seperti terbesar, berarti paling besar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata sambung. Bahasa Inggrisnya conjunction atau konjungsi. Ya, kata sambung. Bapak mau tanya dulu, apa yang kamu tahu tentang kata sambung? Yang tahu tidak? Kata sambung. Kira-kira kalau sambung berarti maknanya apa ya? Cung yang mau menjawab. Atau mau ditunjuk lagi? Mau pakai roda lagi? Mau pakai roda lagi? Hah? Ya, kita pakai roda lagi ya. Kalau tidak ada yang mau menjawab. Kita ganti temanya hari ini dengan game show. Nah, siapkan jawaban kalian. Kira-kira kata sambung itu seperti apa? Kayak gimana? Nah, yang Bapak tunjuk berarti harus menjawab. Zahra. Nah, siap Zahra. Zahra, kata sambung. Menurut Zahra apa kata sambung? Kata yang menyambungkan sebuah kalimat. Betul. Bagus. 3 orang ah? 2 orang lagi. Kanaya, mana Kanaya? Kanaya, kata sambung menurut Kanaya apa sih? Tadi sudah dikasih bocoran sama Zahra. Apa, Cik? Boleh dibaca di buku ya. Buku kalian sudah terbuka, itu silakan dibaca saja. Sebagai salah satu sumber. Jadi Bapak harapkan ketika kalian belajar, kalian sumbernya dari mana saja, termasuk dari buku. Kalau ada di buku ya silakan dibaca, disampaikan. Kalau tahunya dari yang lain silakan disampaikan. Kata sambung adalah contohnya deh di situ apa kata sambung itu? Sebutkan 3 saja contohnya di situ. Akan tetapi. Bisa tidak akan tetapi menyambungkan satu kalimat ke kalimat yang selanjutnya. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Kita tunjuk lagi satu orang. Siap ya? Buatkan Bapak kalimat yang disambungkan dengan akan tetapi. Aufa Shiba. Shiba, buat kalimat yang ada akan tetapinya. Bebas. Nah, so. Tenang saja, tenang. Bapak nunggu dulu. Kalau lama Bapak jajan bakso dulu. Maka ingin membeli es krim. Akan tetapi uangnya habis. Betul tidak? Rancu tidak kalimatnya? Rancu itu berarti tidak mudah dipahami. Jelas atau rancu kalimat Shiba? Jelas ya. Raka ingin beli apa? Es krim, akan tetapi uangnya habis. Nah, cukup sampai situ dulu. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita mulai masuk ke materinya. Kata sambung, nah ini mengerti aja. Sekarang Bapak tidak pakai dulu video. Kemarin Bapak kasih video, kaliannya kelihatannya ngantuk. Jadi Bapak coba Bapak sendiri yang menjelaskan. Apa itu kata sambung? Nah, paragraf pertama. Coba baca oleh Queen. Baca Queen, segini Queen. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak. Giwang, kelihatan Giwang? Sok, baca dari sini sampai sini.
kalimat ada menjadi satu kesatuan yang padu dan bermakna. Bayangkan salah satu bayangkan kata sambung seperti jembatan yang menghubungkan dua pulau. Kata sambung itu kata atau frasa. Kalian tahu kata? Tahu kan? Kemarin kita sudah belajar tentang kata. Frasa. Nah, frasa itu terdiri dari beberapa kata. Misalkan tadi akan tetapi. Akan tetapi itu dua kata. Akan sama tetapi. Tapi akan tetapi menjadi satu frasa yang mempunyai makna. Nah, itu namanya frasa. Yang berfungsi menghubungkan, tadi betul kata Jahra, menyambungkan, menghubungkan dua kata, dua frasa, dua klausa atau kalimat agar menjadi satu kesatuan yang padu dan bermakna. Tadi kayak yang dicontohin sama si Ba, kan jadi bermakna. Bayangkan oleh kalian, kata sambung itu seperti jembatan yang menghubungkan dua pulau. Jadi ada satu kalimat sama kalimat lain disatukan. Kata atau frasa yang menyatukannya disebut dengan kata sambung. Nah, contohnya yang tadi. Paragraf 2. Dari sini. Haidar, baca Dar. Daraka. Ya, jadi kata sambung itu untuk membantu kita menyusun kalimat yang jelas, runtut, mudah dipahami. Dengan kata sambung, ide-ide yang berbeda dapat dihubungkan sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih lengkap dan teratur. Contoh, kalian pernah masak mie? Mie instan pernah? Nah, di belakang mie instan ada cara masaknya ada. Nah, kalau misalkan tanpa kata sambung atau tanpa nomor, misalkan masukkan mie ke dalam air, kemudian panaskan air, kemudian kasih bumbu, tapi tidak ada kata sambungnya, tidak pakai kemudian. Nah, kira-kira rancu tidak? Pabeli teu. Nah, kemudian orang teh aya nu dibumbuan heula, baru dimasak. Nah, terus dimakan dulu, baru dicetrekeun komporna. Bisa saja kalau tidak ada urutannya, tidak ada kata sambungnya. Maka kata sambung itu tadi fungsinya membantu kita untuk kalimatnya supaya jelas, runtut, dan mudah dipahami. Terakhir, paragraf 3. Yang belakang siapa namanya? Jawa. Kelihatan Jawa? Nah, silakan dibaca. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah dan, tetapi, karena, atau, kemudian. Nah, itu kata sambung itu untuk menyambung. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita hanya akan fokus pada beberapa kata sambung saja. Ini contoh-contoh kata sambung. Ya. Yang pertama ada akan tetapi, meskipun demikian, dan namun. Ini fungsinya menyatakan pertentangan dengan kalimat yang sebelumnya. Contoh, penjualan hari ini tidak terlalu banyak, akan tetapi penghasilan dagang keliling sangat besar. Bertentangan tidak? Apa pertentangannya? Nah, perhatikan kalimat. Ongkohna penjualan hari ini tidak banyak, tetapi penghasilannya sangat besar. Harusnya kalau tidak banyak, kalau sepi dagangnya, untungnya besar atau sedikit? Sedikit, tapi ini untungnya jadi besar. Nah, kalimat yang seperti ini dihubungkan dengan kata konjungsi yang ini. Akan tetapi, meskipun demikian, namun, artinya ada pertentangan. Tidak sama kalimat yang ke-1 dan kedua. Itu. Kedua, perhatikan. Dengan demikian atau oleh karena itu, menyatakan akibat.
Pak Doni gemar bersedekah. Oleh karena itu usahanya berjalan lancar. Nah, ini ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Sering bersedekah. Akibatnya usahanya berjalan. Kira-kira kalimat apa lagi yang sebab dan akibat? Ada yang mau ngasih contoh? Sebab akibat? Misalkan, Pak Sri setiap hari suka membaca buku. Nah, pakai yang ini. Oleh karena itu, Pak Sri menjadi pintar. Nah, gitu kan? Sebabnya membaca buku, akibatnya pintar. Yang ketiga, kata sambungnya bahkan atau malah, fungsinya untuk menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Contoh, tanaman jagung sangat kaya akan karbohidrat. Bahkan, jagung pun dijadikan makanan pokok. Nah, karena jagung kaya akan karbohidrat, dikuatkan. Bahkan jagung itu dijadikan makanan pokok. Nah, selanjutnya, ini yang tiga ini paham? Nah, nanti Bapak tes lagi dengan kuis lagi. Sebaliknya, ini fungsinya ya kebalikannya. Nah, contoh, Abang Jago adalah seorang kakak yang acuh dan cuek. Sebaliknya, sang adik justru sangat baik. Ini menandakan sebaliknya. Ininya acuh dan cuek, kakaknya, abangnya, adiknya sangat baik. Selanjutnya, nah ini yang sering. Selanjutnya, berikutnya setelah itu, menyatakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Benny hari ini telah selesai mengerjakan tugas sekolah. Setelah itu, dia segera mengerjakan tugas rumahnya. Jadi, tugas yang pertama apa Benny itu? Tugas sekolah. Setelah tugas sekolah, Benny mengerjakan tugas rumah. Berarti ada tahapan. Setelah tugas rumah, baru tugas sekolah. Setelah tugas sekolah, baru tugas rumah. Dua lagi. Sebenarnya atau sesungguhnya, menyatakan kondisi yang sebenar-benarnya atau sesungguhnya. Pak Doni lagi. Orang yang bersahaja, sesungguhnya dia bukanlah orang kaya. Jadi, menandakan bahwa bersahaja itu karena dia bukan orang yang kaya, sesungguhnya. Selain itu, lagi pula, menyatakan hal di luar yang disampaikan sebelumnya. Rani orang yang ulet dan rajin belajar. Selain itu, dia terus berlatih untuk menguji pengetahuannya. Jadi selain ulet dan rajin belajar, Rani juga sering menguji pengetahuannya. Ada berapa kata konjungsi berarti yang sudah disampaikan barusan? Berapa jenis? 7. Paham? Ada pertanyaan atau mau ditanya? Kalau tidak, nah kita coba mengerjakan kuis yang telah Bapak sediakan. Seperti biasa, ada 10 kuis bagi orang-orang yang terpilih. Sebelum memulai kuis, Bapak sampaikan kembali, bahasa Indonesia itu mudah. Cuma kaliannya harus cermat, kaliannya harus teliti. Karena ada seringnya bahasa Indonesia itu jawabannya mirip-mirip. Tetapi ada yang lebih pas, yang lebih tepat di antara yang mirip-mirip itu. Siap? Siap. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Terakhir tadi siapa? Nah, kita lanjutkan, buat. Ini kemungkinan seperti kemarin. Jadi kalau ada yang salah, gamenya udahan. Siap, Daru? Silakan. Dia sudah belajar dengan giat, titik, dia tetap tidak lulus ujian. Kira-kira mana kata yang tepat? Akan tetapi, yakin? Kita buktikan. Ya, betul. Tepuk tangan buat Daru. Bagus ya. Cepat. Di 15 detik. Nah, soal kedua sudah ada. Kita spin dulu. Fajri. Silakan Fajri.
Udara dingin, mata melotot. Bukan ya. Udara dingin menusuk, mereka tetap merasa hangat. Titik-titiknya apa kira-kira? Setelah itu, yakin? Mau ganti? Lagi pula, yakin? Mau ganti? Nggak, lagi pula. Oh, salah. Harusnya meskipun demikian. Soal yang ketiga, spin lagi. Tidak apa-apa, Pak Sri. Haidar. Silakan Haidaraka, soal yang ketiga. Saya ingin ikut rapat, titik-titik ada tugas mendesak. Namun, yakin? Yakin? Namun, ya jawabannya tepat. Berarti ini tidak game over ya. Soal selanjutnya, silakan kepada Arsan. Ini laki-laki terus perasaan. Perempuannya masih selamat. San. Semua dekorasi terpasang, titik-titik acara bisa dimulai. Bahkan, yakin Sad? Yakin. Oh, belum. Yang betul dengan demikian. Nah, lanjut lagi. Adit. Ini laki-laki terus. Dit, mana Adit? Mana Adit? Oh, ini di sini. Wiranda. Jalan licin, oleh karena itu banyak kendaraan tergelincir. Yakin, Dit? Yakin, oleh karena itu katanya. Iya, betul. Selanjutnya. Mudah-mudahan perempuan sekarang ah. Betul. Hasna, silakan. Dia tidak hanya mahir berenang, titik-titik juga jago menyelam. Bahkan, yakin? Yakin. Betul. Tangannya Bapak lupa. Selanjutnya. Ini di waktu jadi ikutan tegang. Isti lagi. Silakan Isti. Mana soalnya nah? Ali tidak membantu, titik-titik dia malah memperburuk keadaan. Apa kira-kira Ti? Sebaliknya, yakin? Yakin, kita buktikan. Bukan yang betul malah. Tapi jadi rancu ya, dia malah. Ya, mungkin bapaknya yang salah bikin soal betul. Udah apa-apa ya. Sebaliknya bisa juga tadi. Nanti kita bahas satu-satu. Selanjutnya. Zakira. Mana Zakira? Oh ya, silakan Zakira. Saya suka manis, titik-titik teman saya lebih suka pedas. Akan tetapi salah sebaliknya. Ya, kita bahas. Dua lagi. Hadira nggak ada. Selamat. Semakin sedikit ini pilihan nama-namanya. Alesa. Silakan Alesa. Pelajaran selesai, titik-titik kita istirahat sebentar. Oleh karena itu, salah. Selanjutnya. Terakhir, satu lagi. Kenes. Silakan, Kenes. Setelah selesai titik-titik hasilnya diumumkan minggu depan. Berikutnya. Iya, betul.
Skornya 5. Kita lihat lagi ya. Mari kita rehat sejenak. Ini permainan saja supaya tidak terlalu tegang, supaya tidak terlalu capek kalian tadi setelah menjawab soal. Pertama, siapkan alat tulis dan secuil kertas. Tuh, katanya secuil. Jadi sedikit saja. Pertama, kalian tuliskan 2 anggota badan yang menurut kalian istimewa atau yang kalian sukai. Nanti kertasnya digulung seperti ini. Jadi kecil saja. Nah, seperti ini misalkan kertasnya. Tulis. Misalkan kaki, gulung, simpan. Atau mata, gulung, simpan. Tapi bikinnya 2 ya. Sok, tulis dulu. Tulis anggota badan. 2 tapi, bikin 2 kertas, 2 gulungan. Disobek. Disobek, digulung. Ya, segini aja, segede ini. Jangan terlalu kecil juga, biar kebaca. Entong dihijikan. Ya, jadi harus punya 2 gulungan. Tapi dua-duanya masih tentang anggota badan. Nah, jadi 2 gini. Nah, misalkan yang satu mah rambut, yang satu mah punggung misal. Atau telinga misal. Sudah? Belum? Wah, lama kali. Udah ya, digulung, disimpan di depan kalian, jangan sampai hilang. Kalau sudah, tulis lagi 2, tapi yang sekarang makanan favorit, makanan kesukaan kalian. Mau spaghetti misalkan, burger, ayam goreng, nasi lemak, nasi padang, pepes ikan, jadi lapar Bapak. Ayam penyet, kupat tahu, cireng Mang Dana misalkan boleh, kalian kalau suka. Sudah makanan favorit? Belum. Tenang, sebab masih lama waktunya. Nanti setelah ini juga ada permainan kelompok lagi seperti sebelumnya. Jadi harusnya sekarang di meja kalian sudah ada 4 gulungan kertas. Betul? Oh, pakai gunting boleh kalau. Minuman juga boleh ya kalau makanannya tidak favorit. Ya, nanti terakhir itu. Udah 4. Kalau sudah makanan, silakan tuliskan lagi 2 nama pahlawan atau 2 superhero yang kalian sukai. Pahlawannya boleh real ataupun fiksi ya. Yang ada di komik misalkan, di anime atau di film-film. Kalau sudah, baru yang terakhir 2 anomali, yang viral loh, anomali. Boleh anomali, boleh sesuatu yang kalian takuti. Cappuccino assassino. Hah? 2. Masing-masing 2. Soalnya jumlahnya nanti dipas. Sudah? Belum. Pahlawannya Ultraman boleh. Oh, Power Ranger Pink juga boleh.
Manusia serigala boleh. Sudah? Belum. Sok, silakan. Kalau sudah semuanya harusnya ada 8 gulung setiap orang. 8 gulung. 8 gulung kan? Anggota badan 2, makanan favorit 2, pahlawan 2, anomali 2. Ya. Kalau tidak tahu anomalinya, yang kalian takuti juga boleh apa saja. Misalkan takut kalajengking boleh. Krokodilo, krokodilo teh. Bombardilo, krokodilo. Tung sahur, boleh. Nah, sip 8. Sampai ke angka jarum panjangnya ke angka 8 ya. Sudah? Yang sudah dimasukkan ke dalam kotak. Sudah, Dit? Sudah? Udah berapa itu? Satu lagi. Dit, berapa lagi, Dit? Sok. Nisa udah? Sok, sini. 8. Nisa udah? Nepi. Isti udah? 8 udah? Ya, silakan. 8. Kim udah? Belum. Udah belum? Udah. Kenapa tuh kecil-kecil banget? Apa-apalah seberesnya. Jara udah belum? Belum. Nes sudah? Belum. Nanti aja tuh. Udah 8 nanti 8. Enggak. Udah. Yang udahnya aja masukin. Kalau yang belum nanti lagi aja lah. Ya, bentar. Sibak. Daru, masukin Daru. Yang udahnya aja. Itu mah bukan? Jadi banyak gini ya. Udah? Sok, tinggal digulung. Udah. Mau apa ya kira-kira? Masukin yang udahnya, Queen. Bang.
Yang mudahnya aja. Udah, satu. Ya, selanjutnya Diambil. Selanjutnya nanti Bapak suruh kalian ngambil satu orang satu. Jangan dulu dibuka, tapi yang udahnya aja masukin dulu. Nanti sisanya buat kalian aja lah. Ya, perhatikan. Nanti satu orang ngambil satu, jangan dulu dibuka. Bapak sudah siapkan paragraf yang menggunakan kata sambung. Nanti kalian tinggal melengkapi paragraf itu. Dan kalau Bapak suruh baca, ya tinggal dibacakan. Baca satu kalimat, baca lagi ininya. Siap ya? Dit, sampai satu dit. Sok dulu dit. Sok dulu ya. Ambil satu, terserah mau yang mana, satu aja. Ambil satu. Ambil satu. Jangan dulu dibuka. Satu aja. Ambil satu. Satu aja. Ambil satu. Ambil satu. Jangan dulu dibuka. Ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Masukin lagi, Sob. Ya. Permainannya seperti ini. Nah, silakan dibaca satu orang satu kalimat sampai titik. Nanti yang kosongnya diisi dengan kertas yang ada di kalian. Mulai dari berarti dari Arsan. Baca yang kerasan. Saya adalah seorang. Ya, isi itu baca. Seorang apa? Saya adalah seorang ketinggian. Nah, saya adalah seorang ketinggian. Lanjutin. Dit. Saya sangat suka memakan Kapiten Patimura. Boleh, silakan dimakan saja. Lesa. Ini. Setiap hari. Setiap hari saya sarapan pagi dengan burger. Itu dengan apa? Oh, burger. Selamat berarti. Selanjutnya. Dengan? Ya iyalah dengan badan. Masa ditinggalin? Hanafi. Wah, hebat. Sahabat Kapten Amerika. Raisa. Dia sangat baik tapi pelit. Sebenarnya dia adalah tangan. Dia adalah tangan. Belakangnya isi. Mau makan apa? Makan apa, Cena? Gimana ini? Terus. Menjadi mie goreng. Habis ya, nggak kebagian itu. Mantap. Apa itu terakhirnya? Yang mana, Pak? Habis kalimatnya baca aja itu apa? Spiderman. Nah, ya. Berarti cuma cukup 8 orang ya, yang belakang berarti nggak kebagian. Nah, siap, kelompok 2 sekarang. Apakah akan nyambung ceritanya? Setelah tadi kita mendengarkan cerita dari sahabat Kapten Amerika, selanjutnya cerita siapa lagi? Nasihatnya katanya kalau ke sekolah jangan lupa bawa badan ya. Nanti yang belakang terakhir lah. Siap. Sekarang teks yang kedua. Ya bukan yang ini, beda lagi. Nah, sekarang dari Siba. Ini dulu, baca dulu. Perkenalkan, saya adalah seorang Non ya. Seorang baca. mana?
cair. Cair. Nah, cair. Terus Hari ini kita akan membuat apa, Daru? rambut. Membuat rambut. Nah, gimana cara membuat rambut? Hakim, kita membuat rambut nih. Kita masukkan Apa yang dimasukkan? Chicken, oke. Maka, tambahkan irisan oke, Spiderman kita iris. Kenes. Kenes dulu. Wah, coba sini banan ini ditabur. Lalu, jangan lupa masukkan sedikit ayam goreng. nah, ayam goreng lagi. Zahra. Lalu kita ikat menjadi satu. Terus. Zahra masih? Nasi goreng. Terakhir. Wah, sana ballerina cappuccino. Jadi cara membuat rambut itu dengan irisan Spiderman. Jadi 2 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Queen. Ambil 1 queen. Bal. Bal. Zidan. Kamu 1 lagi ambil Jawa. Siap. Kita dengarkan cerita yang ketiga. Tadi dari sahabat Kapten Amerika sudah. Dari cara membuat rambut juga sudah. Selanjutnya, Pacri baca. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Batman. Oi, halo Batman. Terus belakangnya. Hari ini saya ditemani oleh pizza. Ditemani oleh pizza. Umay. Akan melaksanakan pemburuan kaki. Pemburuan kaki. Oke, silakan berburu kaki. Alat penangkap Spiderman, Queen. Selanjutnya, tidak lupa alat penangkal rambut. Iqbal. Agar tidak diserang Oleh siapa? Supaya tidak diserang oleh? oleh Ibu Fatmawati. Wah, serang Ibu Fatmawati. Itu bukan Ibu Megawati. Jaidan. Membawa apa? Spaghetti. Oke, terakhir Jawa. Selain itu kita juga harus berhati-hati dengan hamburger. Hamburger. Terakhir Bapak. Hamburger yang suka membawa bom bini di sini. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, itu hiburan saja. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang kata sambung, sekarang Bapak punya permainan lagi, punya tugas lagi. Punya challenge, sama seperti kemarin, challenge-nya kelompok, cuma hari ini kita bagi 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Nah, kalau kemarin Bapak perhatikan lama ke depannya nunggu yang nulis. Nah, sekarang mah langsung saja ditulis di sini. Nanti di akhir baru ada yang ke depan. Di akhir baru disampaikan. Siap ya? Challenge-nya cuma 2 level. Medium dan hard. Yang isinya yang tadi. Yang permainan. Jadi cuma 2. Tapi poinnya berbeda. Nah, Bapak sekarang tidak akan jelaskan apa misi kalian, apa tugas kalian, semuanya ada di sini, silakan dipelajari. Tetapi Bapak kasih waktu 15 menit, 17 menit lah, sampai jarum panjang ke angka 2. Oke? Ini untuk kelompok 1, silakan berempat. Ini kelompok 2, kelebihan. Ini kelompok 4. Oh, nama kelompoknya, nama panggilan saja ya di depan supaya cukup. Kelompok 3. Kelompok 5.
Kelompok 6. Ya, silakan dibagi-bagi tugas. Dua menit lagi ya. Fokus ke poinnya. Lihat mana poin yang lebih besar. Kerjakan itu yang harus beres berarti. Level yang normal atau yang sulit? Sebaliknya. Kebalikan sebaliknya Sudah? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi, sok atau dikit lagi. Asli ya, dikit lagi ya. Boleh. Ya, waktunya habis. Sudah. Nah, Bapak tawarkan, mau maju ke depan sekelompok-sekelompok atau mau diperiksa saja sama temannya? Maju, oke. Siap. Kita periksa dulu yang tetes ya. Kalau yang tetes jawabannya pasti sama. Siap. Kalau checklist, di checklist. Kalau betul di checklist, kalau salah disilang. Dengarkan. Perhatikan. Periksa ya sama kalian. Kita jawab yang mendatar dulu. Nomor 1, menyatakan kondisi sebenarnya. Jawabannya apa? Sebenarnya atau sebetulnya. Checklist ya, yang betul. Nomor 2 mendatar. Menyatakan kelanjutan, apa isinya? Berikutnya. Checklist yang betul. Nomor 5.
Menyatakan kondisi sebenarnya juga. Sesungguhnya. Nomor 6. Kata yang berfungsi seperti jembatan. Kata apa? Sambung. Sambung. Tadi susah cari-cari sambung. 9. Menguatkan keadaan sebelumnya. Malah. Sekarang yang menurun. Perhatikan yang menurun. Yang betul di checklist ya. Kebalikan dari pertanyaan sebelumnya, pernyataan sebelumnya. Sebaliknya. Nomor 3, menyatakan akibat. Nomor 3 apa? Gak ada jawabannya, Pak. Ada di sini. Akibat. Nah, isinya adalah karenanya. Sama oleh karena itu karenanya. Nomor 4, menyatakan kelanjutan selanjutnya. 7, menguatkan keadaan sebelumnya. Bahkan. 8, menyatakan pertentangan. Namun. Tulis yang betulnya berapa. Sekarang yang bikin kalimat. Kelompok 1 dulu, silakan ke depan kelompok 1. Iya. Kelompok 1 ke depan. Bawa selembar saja yang bikin kalimat. Ayo, waktunya udah habis, jangan ditambahin lagi. Semuanya. Waktunya habis ya, jawabannya jangan ditambah lagi. Kalau yang ketahuan ditambah lagi, didiskualifikasi. Ya. Yuk, bisa yuk, depan yuk. Silakan, dibacakan satu-satu ya. Sok. Boleh. Yang lain perhatikan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan nomor 1. Boleh lah. Terus. Timo tidak belajar, oleh karena itu Timo mendapatkan nilai jelek. Buat betul itu. So, bagi-bagi 2 soal lewat. Betul. 2 soal, 2 nomor. Betul. Betul. Terus. Betul. 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 Udah lagi? Udah yang 9? Ya. Yang lainnya ada yang mau menanggapi? Coba diperhatikan ya, kalau ada yang salah, kalian yang boleh protes, Pak itu masalah, nanti nilainya bisa dikurangi. Tapi kalau kaliannya tidak memperhatikan, ya jadi betul semua. Dah, kelompok 1 terima kasih, jawabannya betul 99-nya, silakan ditulis di situnya betul 9. Kelompok 2, kelompok Queen, silakan ke depan.
Bikin berapa kalimat? 4, 1 kalimat ewang. Siap, dengarkan. Ini dari kelompok 2, 1 orang 1 nomor. Inisiatif dari sama. Boleh. Oh iya benar. Waalaikumsalam. Kenapa? Oh, sakit ya. Betul ya. Sakit tidak bisa mengajar. Terus udah belajar giat akan tetapi tidak lulus ke sekolah, betul. Terus nomor 3. Betul ya. 4. Ya. Yang lain ada yang keliru nggak? Kelompok 2? Nah, berarti betul ya. 4. Cuma 4? Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, kelompok Daru, silakan ke depan. Bikin berapa kalimat, Siba? 9. Berarti 1 orang 2 nomor. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang berbalik, Sebaliknya leha-leha, santai. Terus betul ya. Bisa, betul. Yang lainnya perhatikan, kalau ada yang salah boleh protes. Setelah bermain bola, Romi mandi. Betul. Lani disuruh ibu pergi ke warung, akan tetapi uang Lani hilang. Ya, boleh. Ayo sedang bermain HP dan tidak mempedulikan neneknya yang meminta tolong, bahkan tidak ingat waktu bermain HP. Lani, Kala-kala jadian nih, Kuma. Yang pertama tadi. Ayo sedang bermain HP dan tidak mempedulikan neneknya yang meminta tolong, bahkan tidak ingat. Bahkan. Betul. Roni sudah mengerjakan PR, namun PR Roni kan tinggal di luar. Ya, betul. adik sedang bermain dengan teman-teman. Permainannya selanjutnya adik ini berenang itu dengan teman-temannya. Selanjutnya. Terus? Dia ingin berenang namun orang tuanya belum cukup uang. Maka ingin pergi ke mall menyeberang, tetapi dompetnya dicuri. Udah habis berarti? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sebelum kelompok 4 coba perhatikan dulu ke depan. Yang Bapak ingin kalian pahami, tugas ke depan itu tidak hanya supaya kalian berani, tetapi juga supaya kalian bisa menghargai orang lain. Bicara di depan tidak mudah. Buktinya, ada orang-orang yang kalau ngobrol itu keras kencang, main suaranya kedengeran.
Tapi kalau disuruh ke depan, tiba-tiba hilang. Suaranya hilang. Kayak beda orang. Makanya Bapak harapkan kalau ada yang ke depan itu perhatikan. Dan kalau sudah di depan, jangan ragu-ragu. Ini masih teman-teman kalian. Jadi kalau kalian ke depan, teman-teman kalian tidak akan berubah jadi anomali. Tenang saja. Biasa saja seperti ngobrol sama teman kalian. Adapun yang kalian baca hasil kerja kalian, mau betul, mau salah, itu biasa. Namanya belajar, ya ada salahnya, tidak apa-apa. Jangan malu. Selama itu hasil belajar kalian. Ya, karena waktunya sedikit lagi, jadi yang 3 kelompok sisanya nanti dinilai saja sama Bapak. Sekarang itunya dikumpulkan, disatukan lagi, simpan di meja Bapak. Kemudian yang tadi anomali-anomalian kumpulkan di sini. Ya, silakan dikumpulkan terlebih dahulu di meja Bapak. Ya, baik. Kita masuk ke bagian akhir pembelajaran kita kali ini. Setelah tadi kalian mempelajari tentang kata sambung, kemudian mengisi kuis tentang kata sambung. Tadi juga kita bermain dengan anomali-anomalian. Dan terakhir, bekerja secara kelompok. Masih tentang kata sambung. Bapak ingin tanya, apa yang kalian pahami tentang materi hari ini? Jadi, mulai satu-satu lah. Kata sambung itu gini. Tanda kalian memahami satu pelajaran, setidaknya kalian bisa menjawab 6 pertanyaan. Atau biasa disingkat 5W1H. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kita coba praktekkan ke pembelajaran hari ini. Jadi apa itu kata sambung? Kata yang menyambungkan 2 kalimat atau 2 frase atau 2 klause. Betul itu, kata yang menyambungkan 2 kalimat. Kemudian bagaimana cara menggunakan kata sambung? Penggunaannya gimana kata sambung itu? Apakah bisa dipakai kapan saja atau harus sesuai dengan kalimatnya? Harus sesuai. Di antara kesesuaian itu, ada makna-maknanya, ada masing-masing contohnya. Contoh, Bapak sebutkan contohnya, kalian sebutkan maknanya. Kalau sesungguhnya berarti maknanya menjelaskan menjelaskan makna yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang aslinya. Kalau namun, maknanya apa? Menyatakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Kalau sebaliknya, mengacu pada kebalikan dari. Kalau selanjutnya, menyatakan kelanjutan dari peristiwa sip. Terakhir, berarti Bapak tanyakan, apakah pelajaran hari ini berguna, bermanfaat bagi kalian atau tidak? Untuk apa manfaatnya, bermanfaat? Ngobrol bisa, kehidupan sehari-hari bisa. Gini. Bahasa Indonesia itu terbagi 2, yaitu bahasa Indonesia yang formal dan non-formal. Yang non-formal itu untuk sehari-hari. Kalian ngobrol dengan teman tidak usah pakai. Sebetulnya saya hari ini nggak usah. Sebaiknya kamu selanjutnya setelah ini nggak usah, langsung saja. Nah, setelah ini ke sana yuk, misalnya itu boleh. Nah, adapun bahasa Indonesia yang baku, yang formal, yang kalian pelajari hari ini, bel dulu bentar. Jadi pembelajaran hari ini itu bermanfaat untuk kalian untuk menggunakan bahasa Indonesia yang formal atau bahasa Indonesia yang betul. Biasanya dipakai ketika menulis, mengerjakan tugas,
atau ketika nanti kalian dewasa untuk bekerja itu menggunakan bahasa formal. Terakhir, untuk menguji pemahaman kalian, nah, berhubung waktunya sudah habis juga, nah, Bapak kasih lagi ini tes hasil belajarnya, silakan dikerjakan setelah istirahat atau di rumah, nanti dikumpulkan lagi ketika belajar dengan Bapak. Untuk lembar yang sebelumnya, nanti pas istirahat, kumpulkan di meja Bapak. Ya. Sambil menutup pembelajaran kali ini, ada yang mau ngasih kata-kata hari ini? Ada tidak? Nes, mau ke Nes? Nanti simpan ke meja ya, sambil istirahat. Siba, mau kasih kata-kata? Nanti sambil istirahat, sambil keluar, sambil simpan di meja Bapak. Tidak sekolah 2 orang ya? Ya. Kita ambil dari pembelajaran hari ini, bahwa tadi kata sambung itu seperti jembatan. Kalian, Bapak harapkan nanti setelah dewasa atau dari sekarang, bisa juga seperti jembatan, bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain, bisa menjadi berguna, bermanfaat bagi satu orang dan orang yang lainnya. Itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat. Yang paling utama itu. Yang keduanya mudah-mudahan belajar dengan Bapak juga menyenangkan. Sehingga pembelajaran hari ini berkesan, tidak mudah dilupakan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Amin. Silakan boleh istirahat sambil mengumpulkan lembar yang sebelumnya.